Media Vietnam, Soha Doc VN, ketakutan melihat aksi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Soha menilai pengalaman Shin Tae-yong menangani timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir bakal menyulitkan para lawan skuad Garuda di Piala AFF 2024, termasuk timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik. Indonesia finalkan pelatih yang menangani mereka di Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-sik akan kesulitan. Piala AFF 2024 menjadi pertama kali dua pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik, saling berhadapan. Meski timnas Indonesia menurunkan pemain muda, pertemuan nanti menjanjikan dan menarik untuk ditunggu, kata Soha. Di Piala AFF 2024, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi Shin Tae-yong tetap memimpin skuad Garuda di Piala AFF 2024. Hanya saja, timnas Indonesia takkan menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Sebab, pekan pembuka Piala AFF 2024 jaraknya berdekatan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga Shin Tae-yong akan menyiapkan dua tim. Tercatat, timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 19 November 2024. 5 hari berselang, timnas Indonesia sudah harus bersua Myanmar di laga pertama grup B Piala AFF 2024. Untuk Piala AFF 2024, timnas Indonesia turun dengan mayoritas pemain U23. Sejumlah pemain jebolan juara SEA Games 2023 seperti Ramadan Sananta dan Alfeandra Dewangga disinyalir bakal ikut serta di Piala AFF 2024. Pemain-pemain yang diproyeksikan mentas di SEA Games 2025 seperti Arkan Fikri juga berpotensi dibawa. Di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Masing-masing tim akan melakoni 4 pertandingan dengan rincian 2 laga kandang dan tandang. 2 tim teratas berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sementara itu, tim yang finish di posisi di bawahnya otomatis gagal lolos ke babak selanjutnya. Mencuat nama Mike Klein, pemain berposisi gelandang yang disebut-sebut bakal dinaturalisasi timnas Indonesia usai diketahui telah didekati kakak Irfan Bahdim. Beberapa waktu lalu, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI menyebut pihaknya tengah memproses sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga menyebut nama pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI itu berada di luar prediksi. Hal ini disampaikan lewat video dalam kanal YouTube-nya. Sejumlah pemain yang sedang diproses naturalisasinya berposisi di belakang dan tengah. Sementaranya namanya urung disebutkan. Setelah pernyataan itu dilontarkan, muncul foto kakak Irfan Bahdim, Ferdi Bahdim, bersama Mike Klein. Seperti yang diketahui bersama, Ferdi Bahdim merupakan sosok yang selalu menjadi jembatan antara PSSI dengan pemain naturalisasi di Belanda. Pemain ini masih berusia 19 tahun dan diketahui memiliki keturunan Indonesia lewat sang nenek dari Surabaya. Mike Klein merupakan pemain kelahiran Breda dan sempat menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Feyenoord dengan total 71 kali penampilan. Selama itu, sang pemain berhasil mencatatkan 5 gol dan 5 assist di semua kompetisi. Gelandang Crystal Palace yang kini menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan melalui komunikasi antara ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani dan saudara dekat Jairo. Menariknya, kunjungan Jairo Riedewald ke Indonesia terekam dalam kanal YouTube resmi Ajax Amsterdam. Dalam rekaman tersebut, Jairo menyempatkan diri untuk bertemu dengan saudaranya yang hadir sebagai tamu kehormatan. Tamu yang dimaksud adalah Ronnie Marcus, saudara sepupu yang berasal dari pihak nenek Jairo. Ronnie Marcus adalah kerabat sepupu dari pihak nenek saya. Saya baru saja diberitahu bahwa ada seorang tamu yang menunggu di bawah. Sangat menggembirakan mengetahui bahwa dia adalah saudara kandung saya. Tentu saja saya merasa sangat senang bisa bertemu dengannya, ujar Jairo Riedewald. Pemain yang kini memperkuat Crystal Palace ini berdiskusi lebih lanjut tentang asal-usul darah Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Ajax yang diunggah pada 2 Mei 2014, Jairo memaparkan bagaimana budaya Indonesia masih dijaga
dan dilestarikan oleh keluarganya. Nenek Jairo yang berasal dari Indonesia menjadi bagian penting dalam merawat warisan tersebut, sering bertemu dengan saudara-saudaranya yang masih mempertahankan garis keturunan Indonesia. Teka-teki calon striker timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya semakin menemukan kejelasan. Terbaru, top skor kedua Liga Belanda U21 ini mengirim sinyal di media sosial Instagramnya terkait masa depan dirinya yang diminati timnas Indonesia. Striker NEC Nijmegen yang menjadi top skor di Liga Belanda U21 musim lalu itu memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga bersama NEC Nijmegen U21. Hal itulah yang membuatnya direkrut FC Volendam untuk musim depan. Gemilang di level klub membuat Mauro Zijlstra tertarik untuk bermain bagi timnas Indonesia. Ia pun bersedia apabila mendapat tawaran bergabung dari PSSI. "Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau," kata Zijlstra. Wonderkid Belanda itu menambahkan bahwa sebetulnya ia pernah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu. Namun sampai sekarang belum ada kelanjutan mengenai tawaran itu. Selang beberapa waktu setelah mengungkapkan ketertarikan membela timnas Indonesia, Mauro Zijlstra tiba-tiba membuat kejutan di media sosialnya. Melansir dari akun Instagram pribadinya, Mauro Zijlstra tampak memberikan kode keras kalau dirinya sangat siap bermain untuk timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan profil Instagram Mauro Zijlstra yang menampilkan emoji jam pasir hingga membuat supporter timnas Indonesia di media sosial bertanya-tanya. Usut punya usut, emoji media pasir paling banyak digunakan untuk menyatakan hitungan waktu dan bisa juga menggambarkan ketidaksabaran seseorang. Situasi itulah yang membuat banyak pihak mulai mengaitkan emoji jam pasir di Instagram Mauro Zijlstra sebagai bentuk hitungan waktu dari sang pemain yang tak sabar menunggu bisa membela timnas Indonesia. Sempat hilang karena tak dapat restu dari orang tua, nama Kevin Dix muncul kembali pada peredaran calon pemain naturalisasi berdarah Indonesia. Nama Kevin Dix memang sempat menjadi kandidat kuat di naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2022 lalu. Namun sampai bergantinya tahun, Kevin Dix tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Kabarnya sang pemain tak direstui orang tua untuk menjadi WNI. Akan tetapi baru-baru ini nama Kevin Dix kembali muncul di permukaan publik sepak bola Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasi. Hal itu tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda, serta hadirnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang bersedia menjadi WNI. Sejak gelaran Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, hanya dalam sekejap timnas Indonesia mampu menampilkan peningkatan performa hingga naik 8 peringkat. Atas dasar itu, Kevin Dix sepertinya mulai kembali tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, dalam skuad Garuda terdapat sejumlah nama pemain top seperti Ragnar Oratmanguyen, Tom Hay, Jay Idzes, hingga Marten Paes. Selain itu, peluang Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia juga sangat terbuka setelah pemain FC Copenhagen itu sudah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Media Korsel X Sports News dalam ulasannya menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, X Sports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga.
Merujuk dari data Transfermarkt, Rodz merupakan seorang striker. Namun ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rodz memiliki 100 nation caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Kakek dari Rodz diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI.